Apa itu maksudnya buka sendiri? Ya membantu, membuka wadah untuk membantu teman-teman pemula untuk launch, untuk lompat dengan mulus. Mendampingan maksudnya ya, mendampingi teman-teman pemula. Pendampingan dengan pengalaman saya tadi. Saya pikir saya cukup mampu. Nah, disokong tentu saja dengan mesin-mesin dan after sales dan kualitas yang mumpuni. Ya. Sobat Print Media, Verticalizer, dan sahabat RBP, Rumah Belajar Printing. Nah, kesempatan ini tidak duga-duga, kita ketemu di Surabaya. Padahal kita domisili Jakarta ya. Itu makanya dia nih, boleh saya sebut Mas Adit atau Om Adit? Kalau belajar dari vertikal, biasanya semua panggil Om. Om. Nah, Om Adit, sebagai pencetus Rumah Belajar Printer atau Printing? Printing, Rumah Belajar Printing. Coba ceritain, Om, terkait RBP, mengenai idenya, sejarah pembentukannya, seperti apa sih? Sebelumnya terima kasih Pak Rudi. Kopi ini juga apa istilahnya menjadi inspirator saya kan, terutama ya di dalamnya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung juga, ya semoga kontribusinya bisa bermanfaat. Amin, amin. Nah, RBP ini buah dari perjalanan pengalaman saya sebetulnya 18 tahun di digital printing. 18 tahun sudah? 18 tahun, alhamdulillah. Oke. Basicnya dulu di bahan, lalu perjalanan di bahan baku menemukan permasalahan printing pemula yang awalnya mereka happy punya mesin A3 plus pemula, rata-rata pakainya Office refurbish. Beli bahan sama saya, tapi nggak lama mandek, mati. Artinya? Mesinnya salah beli di tempat yang salah gitu. Jadi akhirnya nggak diurus dengan baik. Dari sisi mesinnya lah ya, mesinnya yang mati. Karena pemula kan juga masih belajar, butuh bimbingan, butuh segala macam, dan modalnya terbatas. Jadi ketika ada masalah mereka ya mandek. Sebagai penjual bahan waktu itu cukup sedih karena harapannya kan dari pemula-pemula ini akan bisa tumbuh, menjaga ekosistem terus tumbuh. Tempat cari makan saya tumbuh, cari tempat makan teman-teman juga semua tumbuh. Awalnya permasalahannya itu, gitu. Terus solusinya waktu itu hanya pengen nyari, emang nggak ada penjual yang baik. Penjual mesin maksudnya? Penjual mesin refurbish A3 Plus untuk pemula yang baik. Ternyata memang mayoritas karena perorangan, nggak di-handle secara profesional, ya sulitnya itu akhirnya. Banyak lepasan-lepasan yang lepas betul-betul. Awalnya mencari, lalu ketemu, selama intinya singkatnya sih 2,5 tahun saya kulik. 2,5 tahun saya kulik, saya pelajari di mana titik yang salah. Akhirnya mengerucut ke kayaknya mesti buka sendiri deh. Apa itu maksudnya buka sendiri? Ya membantu, membuka wadah untuk membantu teman-teman pemula untuk launch, untuk lompat dengan mendampingan maksudnya ya, mendampingi teman-teman pemula. Pendampingan dengan pengalaman saya tadi. Saya pikir saya cukup mampu. Nah, disokong tentu saja dengan mesin-mesin dan after sales dan kualitas yang mumpuni. RBP akhirnya komitmennya nggak main-main karena ya balik lagi 18 tahun itu sudah membuat nama saya terlalu dikenal di printing. Saya nggak bisa lagi sudah yang urusan separuh-separuh, karena yang saya pertaruhkan cukup banyak baru nama saya, kontak, juga atayanya juga. Jadi alhamdulillah RBP berdiri, ya, gitu. Jadi niatannya untuk membantu. Nah, kita
istilahnya membantu dari sisi semuanya lah. Seperti dari itu. pendampingan, ya mesinnya, pilihan-pilihan mesin, after sales-nya yang baik. Ya hopefully bisa semuanya membantu. Oke. Ya, sebelum lanjut mengenai RBP, sedikit kilas dulu lah. Mas Om Adit sendiri, jadi membawa produk apa sih selama ini kalau kita bicara dari media atau ada consumable lain atau apa? Tadi sempat sebutnya ada Kantak. Brand apa sih sebenarnya yang dibawa selama ini? Alhamdulillah selepas dari kantor yang lama, dulu saya 9 tahun di Ritrama, lalu berjalan usaha sendiri ini alhamdulillah ngembangin produk merek Quanta. Itu awalnya kami kembangkan itu di A3 Plus. Alhamdulillahnya sekarang cukup dikenal di Indonesia. Oke. Lalu turunan-turunannya kayak Exilo itu bagian dari strategi, itu juga dari kami juga. Terus pengembangan di bahan-bahan roll juga akhirnya Quantak juga dengan dusnya yang warna-warni itu bikin heboh juga. Stiker Sugus kalau stiker bahasa marketingnya kemarin ya, dengan kualitasnya tadi berangkat dari pengalaman, saya jaga di kualitas, saya bentuk di kualitas, ya cukup diterima juga. Nah, walaupun sudah terkenal, tapi paling tidak boleh jelasin lah ya. Produk Kantak sendiri terdiri dari apa saja sih? Yang karena saya ngebayangin dokumen itu kita bicarakan art paper, betul? Ya kan, terus apa ada stiker. Nah, apa saja sih, coba tolong dijelaskan. Quantak sesuai spesifikasi saya dari dulu memang ahlinya di stiker, ya akhirnya kita berangkat dari stiker. A3 Plus itu kami masuk alhamdulillah tepat sekali dengan istilahnya dengan teknologi A3 Plus yang juga makin canggih. Ya, alhamdulillah Quantak bisa dibilang muncul di momen yang tepat. Nah, produk-produknya stiker itu akhirnya kita lengkap. Sekarang udah lengkap, baru dulu hanya vinil. Kalau sekarang ada stiker itu udah dari Kromo, HVS, stiker craft kertas, vinil juga ada beberapa jenis kita sediakan. Yang gloss, yang matte, yang transparan, ada silver, ada gold, ada hologram, ada stiker untuk label premium, paper kayak buat botol champagne. Lalu kita kembangin juga kalau A3 ada bahan-bahan plastik yang juga bisa di print. Ya kita akhirnya impor bukan Quanta, tapi kita coba lengkapin semua bahan. Harapannya itu tadi juga, selain strategi kita juga untuk mengakuisisi customer, teman-teman printing supaya tenang, jadi nggak usah lari kemana-mana, ya kita sediain semua. Nah terus bahan Quantak juga akhirnya kita main di roll. Jadi roll wide format. Sudah mulai main roll to rollnya? Ya, sudah lama. Jadi kita kembangkan merek Quantak juga sendiri. Exilo juga di lebar 106, 127, 152. Kita lengkapin. Nah, insya Allah ini proses pengembangan tahun ini kita makin lengkapin juga. Jadi nanti stiker roll juga ada yang silver, ada yang gold, ada hologram, ada yang super grip yang lemnya kencang banget. Jadi kita nggak berhenti. Pengembangan produk masih terus ya? Masih. Jadi pelebarannya cukup luas. Jadi dari stiker yang sederhana, HVS masih disebutkan tadi. Stiker HVS? Stiker HVS. Oh, jadi semua memang stiker? Ya. Bahan bakunya? Ya. Kalau Quantak ya. Untuk yang Quantak. Tapi kalau Atayanya sendiri, karena udah 10 tahun lebih, alhamdulillah, ya memang basic awalnya juga menjual bahan baku printing, jadi secara lini cukup lengkap sampai ke displaynya. Ataya display maksudnya? Ya ini kayak banner, standarnya kakinya ya, hanging banner, ya semua lah. Yang bendera segala macam, aksesoris semua disiapkan. Jadi kalau Atayanya ya terus kita lengkapin, karena harapannya itu tadi biar ya customer nggak pusing lah, mesti cari kemana-mana. Ya, semuanya ada disiapin. Semuanya ada.
Nah, kembali kita ke RBP. Rumah Belajar Printing. Dapat dari mana itu nama? Saya juga lupa baru serius. Masa? Saya juga lupa. Cuman memang karena semangatnya pengen tadi itu. Di umur segini, alhamdulillah bisnis yang lain sudah jalan. Jadi sekarang pengen bisnis baru tuh yang juga bisnis tapi bermanfaat juga. Nggak kepikiran juga. Saya juga lupa betul-betul Rumah Belajar Printing itu awalnya dari mana. Spontan saja? Spontan aja, karena rumah saya anggap ya supaya jadi ya rumah. Jadi tempat nyaman, orang bisa pulang. Orang bisa pulang, bisa pergi tapi ya pulang lagi gitu. Menyambut siapa saja lah. Betul, terus menyambut siapa saja gitu. Bagian dari silaturahmi juga. Ya kalau bahasa Inggrisnya ada istilah homey ya, karena ya niatnya ke sana. Oke. Kalau belajar ya memang saya pikir sesuai ya dengan niat berbagi ilmu, saling. Karena jujur ketika ada teman-teman datang, saya kasih pengalaman saya pun, insight pun bukan hanya teman-teman yang belajar, saya juga terus belajar dari teman-teman itu, karena menyenangkan sih kalau printing, saling share lah ya. ya cukup terbuka di printing, jadi saya cukup ya pergaulan cukup luas, jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari teman-teman yang sudah sukses, berbagi kepada yang belum, supaya sama-sama sukses. Oke. Nah, istilah belajar ini sendiri nih, maksudnya belajar dalam arti memang orang yang ingin tahu. Oh ya, ya ada beberapa yang tanya RBP itu apa sih sebetulnya? Apa saya bisa bayar untuk les atau belajar bisnis? Betul. Lebih luas dari itu sebenarnya Pak Rudi. Cuman memang cukup berat menyandang nama Rumah Belajar dari awal karena harapan orang ya harus kita bisa belajar dong. Kalau isinya cuma jualan doang, ngapain gitu. Karena memang sekarang ini misi jangka pendeknya memang RBP secara bisnis juga harus survive dulu ya. Gitu, makanya akhirnya kan memang niatnya kan kalau ilmu terus nggak ada solusi itu tetap belepotan ya. Jadi saya kasih selama ini pun sebelum ada RBP saya sering kasih saran ke teman-teman, ini loh mesin yang bagus, ini tempat belinya yang bagus gitu. Tapi yang tempat beli yang bagus ini sekarang udah berkurang tadi. Akhirnya kan kalau nggak ada solusi, teman-teman akhirnya juga belepotan ya, bingung juga tetap, walaupun udah punya ilmu. Akhirnya RBP itu menyeluruh, saya sediakan ilmunya, mesin pilihannya, finishingnya, terus kalau mau lompat ke yang wide format juga ada. Udah, saya pilihan mesin yang bagus nih, dengan pengalaman saya tadi. Pada akhirnya setelah nanti survive secara bisnis, niatan saya berikutnya pastinya udah langsung mau ngadain pelatihan face to face itu nanti mungkin karena secara bisnis nanti RBP sudah jalan, pelatihannya pun saya bisa buat gratis nanti. Niatannya gitu ya, kan nggak bisa gratis, kan gratis butuh belakangnya pasti ada biaya. Nah, cuman kalau ininya sudah jalan, mudah-mudahan bisa subsidi dari yang bisnis yang ini. Pembiayaannya dari bisnis betul. Ada. Harapannya itu bisa ngasih buka pelatihan face to face sedikit. Niatannya juga nanti saya kerjasama sama beberapa printing yang sukses, kayak Mas Edi Revo gitu. Saya minta mampir ke tempatnya untuk afirmasi melihat, karena penting juga ketika kita ngomong besar, kita ngomong saya mau jadi besar, besarnya kayak apa? Nggak cuma diomong gitu, tapi ketika melihat contoh, oh ternyata bisa begini ya. Revo tuh ternyata dari OB-nya Snappy dulu ya. Jadi terjangkau, jadi dalam pikiran masih terjangkau. Oh, gue juga bisa nih harusnya seperti ini. Ya, alhamdulillah sebelum ada RBP saya sudah membawa beberapa teman-teman membawa kesuksesan
dari situ. Tapi alhamdulillah sekarang ya saya ada wadahnya, mau saya fokuskan, terutama teman-teman pemula. Memang PR saya di teman-teman yang benar-benar pemula ini, Pak. Jadi yang fotokopi itu yang masih belum terjamah baik lah kalau saya lihat. Saya terkenalnya di printing. Kalau teman-teman printing udah hafal banget nih. Ya. Tapi yang di sini yang PR saya untuk nanti konten-kontennya menyentuh ke mereka lah. Akan ke sana arahnya. Akan ke sana sama. Ya. Ya dengan jaringan yang ada tentu aja kan bisa mengundang banyak orang. Betul, terutama kopi. Jadi dari kopi harapannya ya semua lah. Ya, untuk berbagi lah. Betul. Ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman dan lainnya. Nah, belajar printing ini sendiri, apakah hanya sebatas itu tadi kita bicara teknis, mengenal alat dan mesin, apakah juga terkait juga dengan bisnisnya? Semua. Dengan pengalaman saya akan saya bagi semua sudah. Seperti itu. Iya. Ilmunya silakan dikuras gitulah ya. Nggak beli juga nggak apa-apa, mampir aja dulu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau udah kelamaan mampir nggak beli kebangetan. Ah itu pesannya. Itu memang harus diakui lah. Edukasi itu ya betul perlu biaya. Ada effort, ada biaya. Tentu di situ ada orangnya nanti akan mengajarkannya. Ya. Sesuatu yang lumrah kalau misalnya nanti berbiaya asal selama itu terjangkau. Nah, itu seharusnya saya belajar dari Pak Rudi. Jangan malu-malu lah, nggak apa-apa. Itu saya belajar dari Pak Rudi. Iya, target mulia pasti ada, betul? Ya kita ingin mengedukasi, tapi tidak mesti itu menjadi sesuatu yang mahal. Betul. Ya, tapi dengan itu juga konsep itu sudah luar biasa. Terima kasih. Nah, terus kemudian rencana ke depan berarti akan ada pelatihan secara periodis atau jangka waktu tertentu atau hanya orang boleh datang ke sana? Datang boleh. Kalau pelatihan yang resminya nanti mungkin periodik aja. Ya. Itu kita usah umumin gitu. Cuman memang PR-nya masih banyak, Rudi. Masih banyak dibenahi. Masih banyak karena start efektif baru bulan April. April juga pas puasa itu nggak ngapa-ngapain, basically. Hanya ngerapihin tempat aja. Mei, Juni baru jalan, tapi alhamdulillah ya karena bukan orang baru, ya sudah banyak keluar lah mesin. Jadi ya, sudah banyak yang percaya. Ya itu lagi PR-nya masih banyak. Ya mudah-mudahan bisa selaras juga dengan kopi, saling bantu juga. Sama Pak Rudi juga semualah. Oh ya, satu lagi. Poin pentingnya di ini rumah belajar printing tuh saya hanya fokus, bukan mau sombong, tapi saya hanya fokus di pebisnis yang sudah serius di printing, Pak. Bukan pebisnis, bukan yang orang yang punya duit bingung mau bisnis apa, menanya-nanya. Oke. Jadi saya buat RBP itu untuk pebisnis printing yang sudah serius lah. Paling tidak walaupun pemula, yang ini sudah ada niat serius untuk udah main online misalkan di bisnis udah main printing. Online mau punya mesin bingung, beneran makin banyak mau punya mesin bingung, monggo datang. Seperti itu. Teman-teman fotokopi mau kemana lagi ya? Gitu. Setelah fotokopi gitu, yang paling dekat kan A3 Plus. Marketnya apa aja di A3 Plus, potensinya apa? Ya, monggo mampir. Target utamanya UKM lah ya. Printing middle low lah. Ya middle low itu dia. Jadi usaha kecil miliaran orang bilang. Amin. Harapannya ke sana. Oke. Nah, jadi paling tidak sekarang ini Om Adit sendiri kan juga selain tadi dijelaskan terkait dengan bahan, ya media lah yang disiapkan. Itu termasuk hardware pun jadi sekarang sudah ada. Hardware itu mesin maksudnya? Mesin ya, maksudnya mesin. Jadi dari situ bahannya nanti dari Ataya. Ya. RBP ini fokus di bisnis printingnya secara keseluruhan dan mesin-mesinnya. Ya. Jadi bukan sekedar jualan mesin dan after salesnya ya. After sales pasti ya, tapi paling tidak memang mendampingi dan siap untuk mengembangkan. Betul. Istilahnya kan beli mesin teman-teman yang datang. hanya cuma beli mesin kan. Betul. Harus maksimalin. Ya. Bahan apa aja yang bisa maksimal. Marginnya apa, marginnya berapa, ya gitu-gitu. Ya kelebihan yang di sini kan bukan sekedar jual beli putus selesai, tapi memang ada konsultasi berkelanjutan.
Seperti itu. Tukang main jadinya, pengalamannya alhamdulillah lumayan banyak lah. Tukang main. Nah, ya informasi lebih lanjut terkait LBP biasa bisa dicari di mana? Di Google Map dulu sementara. Di Google Map. Makanya tadi saya bilang masih banyak. Google Map di Rumah Belajar Printing dan Percetakan itu di Bambu Apus lokasinya. Itu udah pasti ketemu nanti. Itu deket tol, mudah sekali untuk teman-teman. Diketik aja Rumah Belajar Printing. Ya. Dan percetakan ditambah lagi tuh Rumah Belajar Printing saja. Ada percetakannya sebetulnya. Ada percetakannya. Lebih pengennya itu lebih luas sebetulnya. Cuman ya singkatnya kita RBP dulu aja, Rumah Belajar Seperti itu. Printing aja. Pengembangan berikutnya lagi berarti kita ada bicara ada website, ada proyek lumayan besar juga. Apa itu? Saya buka hanya di kopi nih. Oke. Insya Allah dalam waktu dekat itu ada RBP kasir printing versi web base untuk teman-teman. RBP kasir printing versi web base. web nanti base. Langsung bisa diakses dimanapun, bayarnya per bulan, murah. Segera akan di launching kapan? Segera mungkin. Seminggu 2 minggu mudah-mudahan. Oke, kita sudah dapat sedikit bocoran. Nah, itu dalam rangka itu juga bantu teman-teman supaya rapi, supaya tertata. Itu juga penting soalnya di bisnis kan. Bukan cuma consumable dan hardware, mesin, tapi ternyata aplikasinya, softwarenya pun disiapkan. Wah, sudah lengkap nih solusi yang dimiliki oleh Rumah Belajar Printing. Nggak berhenti pokoknya. Jangan berhenti. Oke. Nah, tentu banyak yang menanti. Ya terkait nanti pembelajarannya, kita berharap akan ada pembelajaran sudah mulai rutin. Boleh nanti secepatnya disiapkan. Jadi bukan orang hanya datang ke sana mencari mesin dan konsultasi, tapi udah ada jadwal belajarnya. Ya. Kapan kira-kira? Saya belum bisa memastikan, Pak Dik. Minta doanya aja supaya segera bisa kita jalankan. Karena ya saya nggak mau hanya sekedar juga. Terus sekedar lalu hilang gitu, saya nggak mau. Ini buah mudah-mudahan menjadi buah legacy saya di printing kelak. Ada gambaran rencana lebih panjang lagi terkait itu? Tadi kan sampai kita bilang ya ada pembelajaran secara rutin ke depannya. Orang bijak pernah bilang sama saya, Pak Rudi, kalau punya rencana simpan dulu. Justru bocoran-bocorannya harus kita sampaikan. Quote yang terakhir saya tertarik itu gini, kalau kayak orang naik gunung tuh menuju puncak, kalau udah puncak selesai gitu ya. Tapi kalau dibuat saya nggak ada puncaknya, jadi insya Allah nanjak terus. Ya. Karena saya terlalu cinta sudah dengan dunia printing ini. Ya tunggu aja insya Allah. Nggak ada putusnya. Tidak ada putusnya. Ada terbesit tertantang membuat edukasi secara formal? Oh pasti. Pasti. Ada buka bocorannya. Pasti. Dengan kata lain akan ada akademi khusus, bukan sekolahan ya. Hopefully. Amin. Kita akademi khusus, terus pendampingan bisnis yang lebih serius. Banyak, ternyata peluangnya banyak. Jadi perspektif belajar dari teman-teman juga akhirnya saya cukup terbuka juga. Saya hanya cuma bisa berdoa Allah lancarkan, Allah kasih nalar saya yang baik. Amin. Di hidup, di bisnis. Amin. Ya, untuk bermanfaat. Ya. Terus ya meninggalkan legacy yang baik juga. Amin. Ya Pak Edi. That's it. Ya. Sahabat RBP, demikian gambaran lengkapnya mengenai Rumah Belajar Printing. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dengan Om Adit. Ya, atau komentar di bawah. Mungkin bisa dikasih kontaknya aja nanti. Ada boleh kontaknya ya, nanti akan di-share ditampilkan. Terima kasih Om Adit. Demikian.